Shalom semuanya, ini adalah video sejarah singkat Gereja Pentakosta di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ronald Sagala MTH. Gereja Pentakosta dikenal sebagai gereja yang menekankan pengalaman aktual dengan Roh Kudus dalam bentuk bahasa roh, penglihatan, nubuatan, dan penyembuhan. Gereja ini disebut sebagai saudara kembar dari gereja harismatik. Berdasarkan informasi dari buku Sejarah Gereja Indonesia tulisan Dr. Wendy Sepmadi Hutahayaan, SEMT, 2021. Lahirnya Gereja Pentakosta kerap kali dikaitkan dengan peristiwa luar biasa yang terjadi di Topeka, negara bagian Kansas, Amerika Serikat pada awal 1901. Kendati demikian, ada juga yang menghubungkannya dengan peristiwa kebangunan rohani yang terjadi di Azusa Street pada 1906. Untuk lebih lengkapnya, mari simak sejarah perkembangan Gereja Pentakosta melalui ulasan di bawah ini. Sejarah perkembangan Gereja Pentakosta di Indonesia. Mengutip Jurnal Sejarah Pertumbuhan Gerakan Pentakostal di Indonesia karya Yan S. Aritonang. Versi pertama mengacu pada pencurahan Roh Kudus di Kansas pada 1901. Peristiwa ini memungkinkan seseorang berbahasa lidah atau glosolalia. Tokoh utama peristiwa versi pertama adalah Charles Fox Parham. Ia merupakan seorang pendeta Episcopal Methodist Church. Namun Parham meninggalkan gereja Metodis karena menurutnya ajaran gereja tersebut kurang menekankan kehidupan dan peranan Roh Kudus. Sementara itu, versi kedua merujuk pada peristiwa kebangunan rohani yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Pada tanggal 9 April tahun 1906 oleh William Seymour sebagai tokoh utama. Di Indonesia, kelahiran Gerakan Pentakosta dibawa oleh dua orang Amerika keturunan Belanda, yaitu Cornelius Groesbeck dan Richard van Claveren pada 1922. Keduanya diutus oleh Bethel Temple di Seattle, Amerika Serikat. Sebelum menginjil di Jawa, mereka sempat menjalankan pekerjaannya di Bali. Mereka menerjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Bali dan melakukan penyembuhan ilahi dengan doa. Sayangnya, Groesbeck dan Claveren tidak bisa berlama-lama di Bali karena diusir oleh pemerintah Belanda. Meski begitu, keduanya sudah berhasil menyebarkan pengajaran dengan baik. Sehingga beberapa tokoh tertarik dan turut menyebarkan Gerakan Pentakosta ke beberapa wilayah Nusantara. Mulai dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, hingga Irian. Kemudian, gerakan ini pun mulai meluas ke Temanggung, Surabaya, Bandung, dan Sumatera. Cepu di Jawa Tengah dan Surabaya menjadi beberapa pusat gerakan Pentakosta di tanah air. Berdirinya Gereja Pentakosta di Indonesia juga tidak lepas dari banyaknya gereja Pentakosta dari Amerika yang menjalankan misi di Nusantara. Salah satunya adalah United Pentecostal Church yang bekerja di Jawa Tengah sejak 1939. Selain mendirikan organisasi dan gereja, Gerakan Pentakosta juga menghadirkan sekolah Alkitab. Misalnya, The Netherlands Indies Bible Institute atau NIBI di Surabaya yang berdiri sejak 1935. Sekolah itu disponsori oleh William W. Patterson, seorang misionaris yang diutus The Bethel Pentecosta Temple, AS. Saat ini, sudah banyak denominasi gereja Pentakosta yang besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Gereja Bethel Indonesia, GBI, Gereja Isa Almasih, GIA, dan Gereja Sidang Jemaat Allah, GSJA.